Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media edukasi Raudatul Jannah. Jumpa lagi dengan saya, Pak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat undangan dan kosakata baku dan tidak baku. Mari kita mulai kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita simak video berikut ini. Pembelajaran kali ini kita belajar di tema 7, subtema 2, pertemuan kelima. Tujuan pembelajaran: mampu memahami bagian-bagian surat undangan, mampu menulis surat undangan, dan mengidentifikasi kosakata baku dan tidak baku. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Jenis surat, contoh undangan resmi, contoh undangan tidak resmi, macam-macam surat undangan, aturan penulisan undangan, dan contoh-contoh undangan resmi. Jenis surat terdiri dari beberapa macam: surat pribadi, surat dinas, surat permohonan maaf, surat ucapan terima kasih, surat permohonan izin, surat edaran, dan surat undangan. Jenis surat undangan dibagi menjadi dua. Ada undangan resmi dan undangan tidak resmi. Surat undangan bertujuan agar si penerima turut serta dalam suatu kegiatan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis surat undangan: yang pertama, bahasa harus sopan. Kemudian menyampaikan maksud undangan, tempat, waktu, dan acara. Mencantumkan identitas pengundang. Surat undangan resmi. Seperti pada contoh, surat undangan resmi mempunyai beberapa bagian: kop surat, tanggal penulisan surat, nomor, hal, dan sifat undangan, alamat yang dituju, kemudian ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama wakil instansi atau lembaga yang mengundang, kemudian tanda tangan dan nama terang wakil instansi yang mengundang. Surat undangan tidak resmi memiliki susunan surat tidak tentu, namun biasanya terdiri dari tanggal penulisan surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, kemudian ada nama yang mengundang. Aturan penulisan surat undangan. Menulis surat undangan tidak perlu bertele-tele. Sampaikan isi surat dengan kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ringkas, tepat, sesuai yang dimaksudkan penulis surat, dan si penerima surat dapat memahaminya. Selain menggunakan kalimat efektif, gunakan pula ejaan yang berlaku secara tepat. Misalnya, penggunaan tanda baca dan huruf kapital seperti yang dicontohkan berikut ini. Kosakata. Kosakata dibagi menjadi dua. Ada kosakata baku dan kosakata tidak baku. Apa sih kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kaidah atau peraturan dalam bahasa Indonesia ini bisa dilihat dari tiga hal, yaitu PUEBI, Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata baku: tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan bahasa percakapan, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit,
Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku bukan kata yang rancu. Kata baku tidak mengandung hiperkorek dan tidak mengandung pleonase. Ciri-ciri kata tidak baku. Umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki arti yang sama meskipun terlihat berbeda dengan bahasa baku. Contoh penulisan kata dasar sebagai berikut. Kalian bisa lihat contoh-contohnya. Ada abjad, diakhiri huruf T, bentuk bakunya adalah diakhiri huruf D, abjad, dan seterusnya. Contoh yang terdapat pada penulisan kalimat. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat ini menggunakan kata yang tidak baku, yaitu kata diproklamirkan. Harusnya menjadi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah A. Menurut diagnosa dokter, pasien itu mengidap penyakit leukemia. B. Tolong, Mir, belikan obat di apotek. C. Sistem pelayanan rumah sakit itu baik. D. Setelah Raisa melunasi biaya perawatan, ia minta kwitansi. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah A. Menurut diagnosa dokter, pasien itu mengidap penyakit leukemia, yaitu terdapat pada kata diagnosa. Bacalah paragraf berikut. Pada paragraf berikut ini terdapat kata-kata yang merupakan kata tidak baku. Yuk, coba cari. Berapa kata ya yang ada di dalam paragraf ini yang tidak baku? Nah, ternyata di dalam paragraf ini ada beberapa kata yang tidak baku, yaitu kata enggak, temen, deket, ngajak, duit, nyesel, dan kata banget. Nah, untuk lebih memperdalam materi ini, coba buatlah sebuah undangan tidak resmi dengan tema yang bebas. Ya, temanya bebas. Kirim ke guru kelasmu. Pembelajaran kita telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.